ke acara selanjutnya ya. Dan kita juga bakalan talk show lagi dengan seseorang. Seseorang, anjay. Jadi eh, kita sambut aja ya untuk pembicara selanjutnya yaitu Mas Rizky Aprilio. Tepuk tangan dulu ya. Terima kasih Mas Rizky sudah mau menyempatkan datang ke acara launching komik Poltersen kali ini. Ya, terima Mungkin kasih. gue bakal nyebutin TV lo terlebih dahulu ya. Oke, untuk kegiatan Mas Rizky sekarang sedang bekerja sebagai content creator di PT Sejahtera Eka Graha dan juga memiliki experience bekerja sebagai graphic designer di Rackworks Agency dan juga content creator di OCBD. Dan juga beberapa achievement yang Mas Rizky dapatkan yaitu ada juara 3 lomba short movie se-Indonesia pada tahun 2017 dan juga juara 2 lomba short movie se-Kota Bogor dan juga juara 1 lomba esai, lomba menulis esai se-Kota Bogor. Oh ya, tepuk tangan. Oke, Ya, Mas Rizky, Ya. terima kasih ya udah mau datang ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga udah bisa diundang di acara launching Anindosta ini. Terima kasih. Oke, kita langsung ke talk show-nya aja ya, Mas Ya, Rizky. boleh. Saya udah ada beberapa pertanyaan dan mungkin ini terkait dengan. Oh ya, teman-teman, gue bakal ngingetin lagi bahwa ini tuh mengandung spoiler ya sedikit. Jadi teman-teman bakalan tahu ceritanya sedikit. Jadi Iya. biar tergugah nih teman-teman bisa membeli Wih, siap, komik siap, siap. ini. Jangan Jangan kabur dulu, soalnya ada diskon ya bagi 40 orang pertama yang pre-order, yaitu 99.000 dari harga 130.000. Bayangin coba, bagi teman-teman jangan lupa untuk pre-order komik Poltersen ini. Dan juga jangan kabur dulu ya, karena di akhir ada door prize ya teman-teman. Oke, kita langsung ke Oke, siap dengan Mas Jakir. akhir. Oke, kita langsung ke pertanyaan pertama aja ya. Boleh? Mas. Ya. Nah, apa sih faktor yang membuat cerita itu bisa dinikmati sama pembaca gitu Mas Rizky? Faktor cerita yang bisa dinikmati oleh pembaca gitu ya. Iya. Sebenarnya sih disclaimer dulu sebelumnya, ini kan semua gimana perspektif gue ya. Jadi mungkin teman-teman di sini yang nonton bisa setuju atau bisa tidak dengan perspektif gue. Tapi untuk pribadi gue sendiri, misalnya apa yang membuat cerita itu menarik? Iya. Menurut gue sih yang paling pertama itu adalah apakah cerita itu relate dengan kehidupan kita. Karena kan pada intinya sebuah cerita itu adalah perjalanan. Yeah. Dan menurut gue apakah sebuah perjalanan itu bisa relate dengan kita. Karena sebenarnya ya masing-masing cerita pasti punya niche-nya masing-masing. Ya let's say ada film horor, film action, film sci-fi sekalipun seperti ini. Tapi apakah cerita itu bisa relate dengan si pembacanya itu sendiri. Jadi kayak misalnya let's say ini nih sci-fi, tapi apakah sci-fi itu kehidupannya peran utamanya sama seperti kita atau apa segala macam, atau berada di lingkungan sama seperti kita. Menurut gue itu sih yang membuat keinginan kita untuk membaca, wah si peran ini akan ngapain nih, peran ini akan ngapain nih di luar apapun genre dari cerita itu sendiri. Misalnya ya, kan Poltersen ini kan tentang anak sekolahan Ya, remaja. Mungkin ya. kalau kita sebagai anak SMA, wah relate nih. Relate kehidupan anak ABG lah ya gitu. Iya, Jadi iya. kayak kebetulan kan emang Voltersen ini untuk anak-anak seumuran segitu kan. Jadi harusnya sih ini juga gitu ya. Iya, bisa relate. Oh iya, dan yang kedua juga menurut gua apa yang membuat cerita itu sangat menarik. Ini sebenarnya agak teknis sih, tapi menurut gue ini cukup penting karena menurut gua kan sebuah cerita itu kayak roller coaster ya. Jadi itu menurut gue gimana caranya kita bisa menentukan dinamika yang tepat dalam membuat sebuah cerita, komposisi yang pas. Misal let's say kita naik roller coaster nih, kalau dinamikanya terlalu banyak, roller coaster terlalu banyak yang ekstrim, kita capek gitu. Iya, Kayak wah ini sebagai lagi. pembaca pusing. Iya pusing, tentunya. wah jeger-jeger lagi nih, wah konflik lagi nih gitu kan. Kebanyakan konflik Ya, udah bagus. dan apa? Kalau misalnya si roller coasternya pun terlalu apa ya, terlalu gitu aja, ya kita juga jadi bosen. Oh, apa
apa sih ini gini doang gitu, maksudnya nggak ada hal yang menarik, nggak ada hal yang challenging gitu Nah, maksudnya. jadi itu yang membuat kita ya berpindah ke tontonan lain. Iya gitu, kadang kan abang suka gitu ya kayak di TV series atau komik apa segala macam. Misalnya awalnya nih, udah seru belum nih? Oh seru nih gas gitu loh maksudnya. Kalau menurut gue sih gitu. Jadi kayak kita harus bisa menemukan dinamika yang pas dalam membuat sebuah cerita. Kapan komposisinya harus naik, kapan komposisinya harus turun, kapan di tengah-tengah kayak gitu sih kalau menurut gue. Jadi kita harus tahu nih kapan konfliknya, kapan nanti endingnya, kapan bahagianya gitu. Iya gitu. Jadi nggak bad terus gitu. Iya gitu. Oke, dapat dipahami ya teman-teman. Jadi komik Ultrasen menurut gua karena gua udah baca ya guys. Itu dinamikanya ada gitu. Itu gua sempet pengen nangis. Sempet pengen nangis ya. Karena dramanya ada gitu. Iya, ya. dramanya ada gitu. Itu lumayan menyentuh gitu kan. Menurut gua sih ini relate gitu yang digambarkan kehidupan saat ini gitu. Oke. Oke, kita bakal ke pertanyaan selanjutnya. Apa sih pembeda antara cerita yang baik dan buruk gitu? Kan Oke. pasti kalau kita ngelihat review di internet tuh, ini ada yang bagus banget, terus ada yang cerita tuh jelek banget. Gitu. Itu kenapa sih kok bisa sampai dijelek-jelekin? Ada yang dewa-dewakan gitu. Oh gitu. Kalau menurut gue sih ada dua aspek yang menurut gue penting untuk menentukan cerita itu bagus atau enggak. Oke. Tapi ini kembali lagi ini kan pegangan gue sendiri ya, makanya lebih ke pendapat gue sendiri. Iya. Menurut gue yang pertama adalah gagasan. Jadi gagasan dari kita sebagai penulis buku atau penulis cerita, gagasan apa yang ingin kita sampaikan dalam cerita itu, pesan apa yang ingin kita sampaikan dalam cerita itu. Jika misalnya cerita itu tidak bisa tersampaikan dengan jelas ya let's say penonton nggak nangkep nih maksudnya apa sih, kalau menurut gua itu kurang bagus. Tapi kalau itu akan menjadi sangat bagus kalau misalnya kita sebagai pembaca, kita sebagai creator bisa menyampaikan nih ke pembaca atau ke penonton bahwa misalnya ceritanya kita ingin menyampaikan A, benar gak kesampaikan ke teman-teman A gitu, benar gak tersampaikan. Jadi harus benar-benar tersampaikan. Iya, jadi maksudnya karena kan menurut gua cerita itu juga media komunikasi ya, bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu hal kepada orang-orang. Ya let's say kan mediumnya banyak, ada TV, ada bacaan, ada novel apa segala macam. Tapi kan gimana caranya kita bisa menyampaikan apa yang ingin kita gagaskan, apa yang ingin kita sampaikan ke teman-teman. Menurut gue itu sih, itu yang pertama. Dan yang kedua menurut gue adalah si karakter itu sendiri. Apakah karakter itu mempunyai komposisi yang pas, mempunyai perjalanan yang enak untuk kita ikuti. Karena menurut gue karakter utama sebagai plot driver itu gunanya adalah untuk membawa kita sebagai pembaca mengikuti perjalanan dia. Gitu. Jadi apakah perjalanan itu menarik buat kita apa enggak? Itu sih kalau menurut gua. Dan kembali lagi itu kembali ke niche masing-masing, karena kan tiap orang ada yang suka horror, ada yang suka sci-fi, ada yang suka action, ada yang suka drama apa segala macam. Apakah perjalanan itu menarik untuk kita ikuti? Menurut gue itu sih lumayan menarik ya, tadi yang dijabarkan bahwa ini banyak faktor banyak faktor yang harus ada gitu di dalam cerita karena kompleks gitu. Kompleks. Sebenarnya untuk sebuah cerita itu tidak harus kompleks, tapi apakah gagasan itu tersampaikan apa enggak? Sebenarnya itu aja sih. Jadi insya Allah sih kalau gua habis baca komik ini aman ya. Aman sih gagasan yang pengen disampaikan itu tersampaikan. Ya. Karena dia mau membuat damai planet Apelion. Anjay. Spoiler deh. Spoiler. Spoiler. Biar gak penasaran, baca Wolfenstein-nya. Iya, itu harus duduk sih. Iya. Oke, setelah tadi ya kita mengetahui cerita yang baik dan buruk itu apa dari gagasannya kan gitu. Nah, mungkin pertanyaan yang ketiga, seberapa penting sih peran referensi dalam pembuatan cerita. Misalkan ini bisa dari pengalaman hidup. Tadi kan yang dijabarin sama Mas Danang gitu sebagai kreator dari Poltersen ini itu dari pengalaman hidup gitu. Terus mungkin bisa keresahannya dia. Benar. Terus referensi film lain atau dari realita kehidupan. Ya. Menurut Mas Rizky gimana? Menurut gua sih ya referensi itu justru salah satu poin utama dalam membuat cerita sih. Jadi salah satu poin utama ya. Core-nya tuh justru di situ. Karena kan kita sebagai penulis nih,
secara gak langsung kan kita menulis cerita itu kita sedang menyampaikan apa yang ingin kita rasakan. Kalau misalnya let's say gini deh, semakin kasarnya nih semakin banyak kita mengalami banyak peristiwa, banyak kejadian dalam kehidupan, menurut gue itu akan bisa lebih tajam ceritanya karena kita udah nge-relate sendiri dengan kejadian itu gitu. Kalau menurut gue kayak gitu. Dan apa ya? Menurut gue jadi kasarnya daripada kita yang ya udah cuma yang gitu-gitu doang, menurut gue ya udah nggak akan terlalu impact dibanding kita misalnya udah let's say ngalamin sakit hati, ngalamin kehilangan apa segala macam, itu bisa kita tumpahkan, kita convert menjadi sebuah cerita yang lebih menarik. Jadi gitu. menurut gue referensi itu sangat penting sih. Karena itu akan menentukan sudut pandang kita dalam bercerita. Oh gitu, ya. Jadi gitu guys, kalau misalnya kalian mau lagi sakit hati, itu bisa dibuat cerita. Ya daripada kita sakit hati cuma merenung, mending kita jadikan karya. Iya, benar sekali. Itu banyak loh kayak kreator dia tuh kayak sakit hati karena mungkin diputusin ceweknya, dia tuh jadi buat karya, terus karyanya itu laku di komersil. Dapat duit. Nah iya, dapat duit. Gitu. Jadi kalau kalian merasa sakit hati gitu kan ya, sebenarnya nggak harus sakit hati. Jadi nggak usah merasa sakit hati. Iya, merasa emosi apapun, bahkan dari kesenangan pun bisa kita convert jadi sebuah karya loh. Iya. Harusnya nggak dari sakit hati doang ya. Iya, banyak faktor lah. Iya, banyak faktor. Oke, nggak apa-apa, itu masalah biasa lah ya. Ini kan masih ada di sini. Oke, jadi itu banyak faktornya ya. Kalian bisa ngambil referensi dari mana gitu. Salah satunya tadi dari keresahan diri sendiri gitu. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Rizky ya. Nih, kan Mas Rizky juga udah tahu nih cerita dari alur komik Voltes ini. Menurut Mas Rizky ini bagian mana yang paling menarik? Bagian paling menarik dari cerita Voltes ini ya. Benar. Ya kan gue juga sempat udah dikasih bukunya juga nih, thank you juga nih buat Anindasa Studio nih. Tepuk tangan dong, yang di Zoom meeting. Tepuk tangan juga ya, karena ini effortnya parah sih untuk bikin ini, gila, maksudnya benar-benar dedikasi banget gitu. Lebih kan? 2 tahun gila. 3 tahun. Ayo ada 4 tahun enggak ya? Ya, poin paling menarik menurut gue di Voltes ini ya. Kalau menurut gue pertama, poin paling menarik dari daya tarik gue untuk bisa atau ingin menikmati Voltes ini karena cerita ini dibuat oleh anak-anak di Indonesia. Itu sih. Jadi maksudnya kan kita masih cukup awam ya dengan cerita-cerita yang datang dari orang kita sendiri. Kadang kan kalau kita baca cerita atau nonton cerita ya dari luar negeri gitu ya. Saya kalau manga hasil dengan Jepang atau kalau film hasil dengan Hollywood atau segala macam. Terus tiba-tiba ada Voltes yang dia datangnya dari teman-teman sendiri nih, teman-teman dari Indonesia juga. Jadi menurutku itu udah cukup menarik. Kenapa? Karena dari situ kita banyak bisa mengangkat unsur-unsur yang ada di Indonesia. Dan kadang kan kita sendiri jadi seneng ya kalau misalnya kita bercerita terus oh iya ada ini, oh iya ada itu gitu. Iya. Jadi bisa lebih dekat dengan kita sebagai pembaca karena datangnya dari negara kita sendiri cerita itu dibuat. Ya menurut gue gitu. Jadi poin pentingnya di situ. Kalau untuk ceritanya sendiri, bagian paling menarik ya. Awas spoiler. Spoiler alert. Tapi menurut gue ada satu premis di cerita ini yang menurut gue sangat menarik, yaitu di sini kan diceritakan ada 2 bangsa, manusia dan ex-human, di mana kedua bangsa itu tuh benar-benar punya latar belakang yang berbeda, bahkan ras yang berbeda. Otomatis semua kehidupan, pola hidup apa segala macamnya itu akan berbeda, dan itu menurut gue akan sangat menarik dieksplorasi. Karena kita tuh benar-benar menyatukan 2 perbedaan untuk menjadi satu. Itu menurut gue sangat menarik banget gitu, karena itu jadi kita jadi bisa mengangkat isu rasisme, bisa mengangkat isu banyak lah yang bisa kita ini, dan itu pun sebenarnya hal yang cukup relate di Indonesia gitu, kasarnya. Masih banyak terjadi masih banyak. Kasarnya gini deh, kalau kita mau ke dunia nyata gitu, kita sama-sama manusia aja masih sering rasis gitu. Gitu ya. Hitam, putih, botak, kan masih banyak gitu kan yang kayak gitu-gitu. Iya, nah sekarang tiba-tiba kita dihadapkan dengan ras baru, wah kompleks banget, dan itu bakal asik banget buat dieksplorasi. Kalau menurut gue itu. Menarik banget sih. Selanjutnya untuk pertanyaannya, apakah
ada pesan yang Mas Rizky tangkap gitu ya dari buku komik Poltersen ini di volume pertama? Pesan yang ditangkap ya. Iya. Spoiler alert lagi dong. Iya dong, harus ada spoiler biar kalian semuanya yang ada di Google Meeting bisa ada tertarik untuk membeli buku komik Poltersen ini. Gitu. Kira-kira apa pesannya? Pesan yang bisa gue tangkap ya. Ya apa ya, kalau menurut gue kita kan bisa melihat dari peran utamanya itu adalah ini ya, si Arlo ini. Kalau menurut gue Arlo ini orang yang secara gue melihatnya ya nangkepnya ya, dia orang yang cukup clumsy, orang yang cukup ceroboh lah. Oh iya. Ya, dan maksudnya tapi dia bisa menjadi peran utama di sini gitu maksudnya. Jadi hal yang kadang yang bisa gue tangkap itu ya, lu bisa jadi hebat gimana pun diri lu. Gitu. Lebih ke situ sih sebenarnya. Karena lu gak harus perfect, lu gak harus bisa ini, itu lu gak harus bisa semuanya, tapi lu tetap bisa jadi orang hebat. Yang penting punya keyakinan. Tuh. Itu lumayan dalam. Lumayan dalam ya. Sebagai pembuat ceritanya lah yang bisa membuat kedalaman cerita itu. Oke, tepuk tangan dong buat kreatornya. Oke, mungkin nanti bakalan ada sesi tanya jawab ya bersama para kreator untuk para peserta VVIP. Jadi kita bakalan tanya langsung. Jadi buat teman-teman jangan pada kabur dulu lewat Google Meeting. Jadi stay tune terus ya. Oke, mungkin masih ada berapa menit lagi? Oke, aman. Untuk pertanyaan selanjutnya ya. Nah, ini kan dari ceritanya kan kalau kita lihat sendiri itu komiknya ditargetkan untuk remaja ya, untuk remaja. Yeah. Dan ini cocok gak sih value yang ditawarkan komik Poltersen ini? Jadi cocok gak sih kalau anak-anak remaja gitu membaca apa yang ditawarkan komik Poltersen ini? Cocok gak sih kira-kira? Ya kalau menurut gue pribadi cocok banget. Karena dari latar waktunya itu sendiri adalah Arlo saat masih remaja. Jadi benar-benar relate banget sama anak-anak si audiensnya itu sendiri. Karena kan targetnya remaja dan bahkan si peran utamanya itu adalah remaja. Jadi kayak pasti benar-benar relate dengan kehidupan mereka, kayak kehidupan bersekolah, kehidupan di keluarga gitu-gitu. Jadi ya pasti relate ke teman-teman semua dan jadi akan menjadi faktor yang sangat penting bahwa itu benar-benar ditujukan buat teman-teman audiens gitu. Karena ini kan sekolah ya, jadi teman-teman kejadian di sekolah tuh pasti ada di sini gitu. Mungkin dibully lah, terus kayak berantem sama teman lah, masuk uang BK gitu-gitu kan. Nah itu tuh pasti ada gitu. Pasti ada. Jadi teman-teman buat yang masih sekolah pasti relate gitu banget dengan kehidupan si Arlo ini. Oke. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya. Oke. Menurut Mas Rizky gini ya, kalau sebagai sudut pandang pembaca komik gitu ya, apa sih yang menjadi penyebab membeli volume selanjutnya? Apa sih kira-kira itu penyebabnya? Kan misalnya udah selesai nih volume pertama, itu apa sih yang menjadikan faktor Mas Rizky itu pengen lanjut untuk membeli volume yang kedua? Faktor yang membuat gue ingin baca lebih dong artinya. Iya benar. Menarik sih. Kadang apa yang membuat gue pengen cerita lebih lanjut, apakah ceritanya menarik apa enggak, begitu. Jadi misalnya, udah tahap ini nih, bakbek apa segala macam. Terus selanjutnya apa yang bisa membuat kita penasaran dengan cerita selanjutnya. Karena kan kembali lagi seperti yang gue bilang di awal, sebuah cerita itu adalah sebuah perjalanan seseorang. Jadi gimana caranya kita bisa ikut tenggelam, ikut terbawa arus sama si peran utamanya gitu. Nah, apakah kita bisa terbawa cukup dalam sampai kita bisa pengen lebih lanjut lagi gitu. Jadi syaratnya harus relate terlebih dahulu. Iya, gitu. Kalau menurut gue itu intinya paling penting tuh itu relate gitu. Jadi apakah kita terbawa dengan si ceritanya gitu. Dan otomatis
di situ kan jadi banyak faktor ya. Ya misalnya jadi kayak harus cerita yang menarik, apakah ada cliffhanger di situ, teknis-teknisnya. Yang membuat cerita kita mau beli lagi tuh biasanya lah cuma sampai segini Iya doang. gitu. Anjir gua harus butuh nih. Iya, Butuh volume terus gimana nih selanjutnya. si Arlo gimana ke depannya gitu loh. Iya. Wah anjir ini gimana nih gitu kan. Jadi sangat ditunggu-tunggu banget. Sangat ditunggu-tunggu. Biasanya kan salah satu faktor yang paling sering digunakan adalah cliffhanger kan. Jadi Iya. kayak, wah ini apa nih Kayak selanjutnya sengaja nih? banget gitu. Iya gitu kan kayak anjir kalau kita baca manga lagi ongoing apa-apa Lah. udah ih beres gitu kan. Kaget ini jatuh mulu. Iya, Tuh, tiba-tiba lah cliffhanger. kok beres. Terus Iya. apalagi suka lanjutannya tuh kayak lama banget gitu. Iya, itu, gitu. Itu jadi kayak bikin masa gitu. Wah, Iya dan tunggu-tunggu banget gitu. ditunggu-tunggu banget. Benar, itu sih menurut gua. Oke. Tinggal berapa menit lagi? Oke, ini mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir. Oke, ya. oke. Kan rencananya nih Andi Dolsta kan kedepannya bukan berbentuk komik aja. Dia tuh mau menjadi animasi 3D, Mak. Oh, iya. Apakah scene tiap komik itu tuh harus sesuai dengan komiknya gitu kan? Kan biasanya kalau kita sebagai yang sering nikmatin film yang diadaptasi dari manga ataupun dari komik gitu kan, kadang suka diubah. Iya, gitu. benar. Apakah itu merusak originalitas dari komik ini sendiri? Itu gimana tanggapan Mas Rizky? Sebenarnya gini sih, kadang kan kita udah bikin nih komik, orang udah bikin komik, terus tiba-tiba dia diadaptasi sebagai let's say animasi atau live action gitu. Yeah. Sebenarnya menurut gue tidak ada yang salah dengan itu, karena kan namanya orang nih udah baca manga nih, ya udah dia cuma membaca dan statis. Saat di-convert menjadi sebuah animasi atau live action itu kan kita mendapatkan experience yang lebih ya. Kita bisa melihat pergerakannya, kita bisa mendapatkan experience audiovisual di situ dan itu akan Iya, sangat benar menarik banget. Karena komik ini kan terbatas banget. Iya, gitu kan sangat terbatas. Dan menurut gua yang paling penting adalah esensi dari cerita itu sendiri gak diubah. Menurut gue itu. Jadi tujuannya gagasan utamanya tuh nggak diubah Oh, gitu. iya. Jadi kayak ya udah kalau lu menyampaikan A, ya lu A konsisten gitu Iya. maksudnya. Dan itu kan jadi lebih asik ya. Ya let's say kita jadi anggap studi kasus deh misalnya gitu. Ya mungkin teman-teman di sini tahu lah gitu kan maksudnya misalnya misalnya teman-teman di sini suka gemar komik nih. Gue mau Spill salah satu kasus. Boleh dong, boleh nggak? Boleh dong. Boleh ya. Ini kan balik lagi pandangan gue ya. Jadi maksudnya teman-teman di sini boleh setuju, boleh enggak. Gitu maksudnya. Ya let's say kita kayak kasusnya ini Attack on Titan. Oh, buatan Bang Haji. Bang Haji Mei Sayama, iya Bang Haji. Maksudnya kan dia secara apa ya, orang-orang tuh senang dengan Attack on Titan karena ceritanya kan, pertamanya manganya gitu. Jadi bahkan sebelum animenya ada pun manganya udah ada dan itu udah sangat terkenal. Justru karena itu terkenal dia dibuatkanlah animenya dan lebih up-nya lagi live action-nya gitu kan. Menurut gua itu bagus banget. Jadi orang bisa in experience audiovisualnya. Cuma yang menurut gua kurang tepat menurut gua ya. Apa adalah saat diadaptasi menjadi live action. Ya, dimana walaupun secara keseluruhan packaging filmnya itu bagus banget kayak cuy CGI-nya, efeknya apa segala macam bagus banget. Cuma kan orang menonton live action itu karena dia sudah tahu terlebih dahulu apa itu Attack on Titan. Saat dia di-convert menjadi live action dan saat live action itu dipublis dan ternyata ceritanya sangat meleset dari apa yang sudah dibuat di manga dan animenya, penontonnya jadi kecewa. Jadi kayak, kok gini sih ceritanya, kok gitu sih ceritanya gitu. Karena melesetnya sangat jauh. Gua mungkin intensi mereka adalah biar eksplorasi lebih lanjut atau modifikasi. Cuma mungkin namanya orang kan dia sudah nyaman dengan gagasan utama dari si cerita itu, terus tiba-tiba harus diubah sangat drastis. Jadi benar-benar orang malah jadi mostly ya kebanyakan jadi benci dan kecewa gitu. Tapi secara keseluruhan film itu film yang sangat bagus. Kalau misalnya kita nggak tahu manganya, kita nggak tahu animenya, tiba-tiba kita nonton live actionnya aja udah, itu film yang bagus. Kecuali emang orang yang udah nikmatin dari manga sebelumnya jadi merasa kecewa. Jadi kembali lagi ke pertanyaan awal, apakah ini gitu penting ya? Menurut gue cerita itu penting, esensinya nggak boleh hilang. Karena kan daya tarik pertama adalah cerita itu sendiri. Dari cerita itu sendiri kita kontrol menjadi audiovisual yang lebih menarik. Bagaimana kita menyampaikan pesannya melalui audiovisual. Seperti itu sih.
Oke, mungkin karena waktu sudah berakhir ya, Mas Oh. Rizky. Ya, nggak bisa lanjut diskusi lagi nih. Bohong. Oke. Terima kasih Mas Rizky yang udah mau menyempatkan datang ke acara launching komik Pottersen ini. Semoga karir Mas Rizky kedepannya lancar. Amin. Doain ya. Oke, mungkin Mas Rizky bisa kembali ke tempat. Terima kasih Mas Rizky. Ya. Segera dapatkan eksklusif buku komik Folterstein volume 1 dan berbagai official merchandise Folterstein hanya di Anindosta Official Store. Tersedia di berbagai marketplace pilihan.